Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Malia dan dua rekan saya, Neng Rizka Agustina dan Jenny Damayanti dari kelas manajemen B akan membahas materi tentang surat menyurat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Sedangkan menurut KBBI, surat merupakan kertas tertulis atau secari kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya, entah itu secara individu atau secara perusahaan atau instansi. Ada tujuan membuat surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain dengan cara saling mengirim surat. Apabila surat tidak mendapatkan balasan atau tanggapan, maka bisa dikatakan itu bukan kegiatan surat menyurat. Adapun tujuan membuat surat diantaranya yaitu 1. Menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. 2. Memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Dan yang ketiga, melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. Saya akan meneruskan penjelasan tentang surat menyurat yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat. Surat terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat pribadi atau tak resmi. Yang kedua, surat resmi. Surat pribadi. Surat pribadi ialah surat yang di dalamnya terdapat pokok permasalahan individu yang si individu ini kirimkan kepada kerabatnya, baik keluarga, teman, pacar, ataupun instansi lainnya. Surat pribadi ini biasanya dipakai untuk mencurahkan perasaan kita, mencurahkan kesedihan kita atau kegelisahan kita kepada mereka, si keluarga, si teman, si pacar, ataupun instansi lainnya. Setelah mengetahui pengertian surat pribadi, langsung saja kita beralih menuju ciri-ciri surat. Ciri-ciri surat pribadi ini berbeda dengan ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat pribadi tidak memiliki kop surat atau kepala surat. Salam pembuka dan salam penutup surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal. Isi bagian surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. Dan terakhir ada tanda pengirim, misal dengan love, regards. Nah, seterusnya kita menuju ke bagian-bagian surat pribadi. Pertama, ada tanggal dan tempat pembuatan surat. Yang kedua ada alamat surat. Yang ketiga ada kata sapaan seperti hi, hello, apa kabar. Yang keempat ada paragraf pembuka. Yang kelima ada bagian isi. Yang keenam ada salam penutup. Dan yang ketujuh ada nama pengirim dan juga tanda tangan pengirim. Yang dimaksud dengan nama pengirim dan tanda tangan pengirim di sini tidak seperti yang ada di surat resmi. Misalnya di sini Jenny with love. Nah, selanjutnya, kita beralih menuju jenis-jenis surat pribadi. Jenis-jenis surat pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat pribadi tak resmi. Yang kedua, surat pribadi setengah resmi. Yang dimaksud dengan surat pribadi tak resmi di sini ialah surat pribadi yang meskipun tidak menggunakan bahasa formal, tetapi dalam segi penulisan kita harus tetap menunjukkan kesopanan dan juga kehormatan kepada penerimanya. Yang kedua, surat pribadi setengah resmi. Yang dimaksud dengan surat pribadi setengah resmi ini, misalnya kita secara pribadi mengirimkan surat kepada atasan kita di kantor. Nah, meskipun tidak menggunakan bahasa yang formal, tetapi kata-kata yang terdapat dalam si surat ini harus dengan menggunakan kata yang sopan, tidak berlebihan. Nah, selanjutnya kita beralih menuju surat resmi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan formal atau resmi, baik dari lembaga ataupun perusahaan. Surat resmi ini biasa dibuat dengan peraturan yang telah ada atau peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Surat resmi ini berbeda dengan surat pribadi. Surat resmi mempunyai kop atau kepala surat, salam pembuka dan salam penutup menggunakan bahasa yang formal, bagian isi menggunakan bahasa baku, dan sopan tentunya. Lalu ada nama pengirim dan juga tanda tangan pengirim dengan formal.
Selanjutnya kita beralih menuju bagian-bagian surat resmi. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat, yang kedua ada tanggal dan tempat pembuatan surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada hal atau perihal, yang keenam ada alamat surat, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada bagian isi, yang kesembilan ada salam penutup, yang kesepuluh ada nama pengirim dan juga tanda tangan pengirim, dan yang kesebelas ada tembusan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jenis-jenis surat yang kali ini saya jelaskan.